Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum. Telah berkata Imam Abdullah bin Ali Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah menerangkan tentang niat. Kemudian niat itu bisa diartikan salah satu dari dua makna. Pertama, niat itu ibarat tujuan yang mendorongmu untuk berencana, berkata dan beramal. Niat semacam ini kebanyakannya lebih baik dari amal perbuatannya. Mengenai hal ini, baginda Nabi Muhammad SAW telah bersabda, niatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik dari perbuatannya. Lihatlah bagaimana beliau SAW menyebutkan seorang mukmin secara khusus. Nabi Muhammad tadi bilang bukan muslim lagi, mukmin. Niatnya orang mukmin ini lebih baik daripada amalannya. Kedua, niat itu ibarat tujuanmu melakukan sesuatu. Yang pertama tadi apa? Mendorong kita. Walaupun belum diamalkan, walaupun belum dilakukan, tapi dia mendorong untuk kita berencana, untuk berkata atau beramal. Si niat ini yang mendorong kita untuk berencana dengan rencana yang baik, dan berkata dengan kata yang baik, dan beramal dengan amalan yang baik. Nah, niat orang seperti ini lebih baik daripada amalnya. Ini niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Bagaimana? Amal harus pakai niat, tapi niat tak pakai amal sudah dapat pahala. Yang kedua, niat itu ibarat tujuanmu melakukan sesuatu. Niat semacam ini tidak menjadi lebih baik dari amal perbuatan, tetapi dalam tekadnya untuk melakukan sesuatu, seorang manusia tidak terlepas dari tiga keadaan. Yang kedua ini lain lagi. Ketika dia mau berbuat, dia berniat. Nah, lain gambarannya. Mau wudu, dia niat wudu. Mau sholat, dia niat sholat. Dia memberikan tujuan dalam ibadat tersebut. Maka keadaannya ada tiga, kata Imam bilang. Satu, seorang hamba yang berusaha, kemudian dia mewujudkannya. Kedua, seorang hamba yang tidak mewujudkannya, sedangkan ia mampu melakukannya. Dalam hal ini dan yang sebelumnya telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah kataba al-hasanat wa sayyi'at, thumma bayyana dhalika biqawlihi faman hamma bihasanah falam ya'malha kataba Allahu indahu hasanah kamilah wa in hamma biha fa'amilaha kataba Allahu indahu 'ashra hasanat ila 700 dhif ila adhafin katsira wa in hamma biha fa'amilaha kataba Allahu sayyi'ah wahidah. Artinya, sesungguhnya Allah menuliskan kebajikan dan kejelekan. Kemudian beliau menerangkan hal itu. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu ia tidak jadi melakukannya, maka Allah akan mencatat di sisinya dengan suatu kebaikan yang sempurna.
Dan kalau dia berniat melakukan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah mencatat di sisinya dengan 10 kebaikan sampai 700 kali lipat atau hingga berlipat-lipat. Apabila ia niat melakukan kejelekan lalu ia tidak jadi mengerjakannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan kalau dia berniat melakukan kejelekan lalu ia mengerjakannya, maka Allah mencatat sebagai satu kejelekan saja. Yang ketiga, seorang hamba yang berusaha melakukan sesuatu yang tidak dapat ia kerjakan hingga ia berkata, andai aku mampu melakukannya, pasti aku kerjakan. Maka dengan niatnya itu ia akan memperoleh apa yang diperoleh orang pelakunya, dan begitu juga mendapatkan hukuman yang sama dengan pelakunya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad, an-nas arba'atun, rajulun atau ilman wa ma'alan wa huwa ya'malu bi ma'alihi bi ilmihi, wa yaqul akhar law atani Allah mithla ma atahu wa amiltu mithla ma amilahu fa huma fil ajri sawa. Wa rajulun atau Allah ma'alan wa lam yu'tihi ilman wa huwa yahwidu fi malihi bi jahlihi, fa yaqul akhar لو أعطاني الله مثل ما آتاه وعملت مثل ما وعمله فهما في الوزر سواء. Yang artinya manusia terbagi menjadi 4. Seseorang yang diberi oleh Allah ilmu dan harta lalu ia mengendalikan hartanya sesuai dengan ilmunya. Lalu ada orang lain mengatakan, andaikan Allah memberikan aku seperti yang Allah berikan padanya, pasti aku akan melakukan apa yang ia kerjakan. Maka keduanya sama-sama akan mendapatkan pahala. Ada lagi orang yang diberi harta oleh Allah, tetapi Allah tidak memberinya ilmu sehingga orang itu menafkahkan hartanya dengan tidak benar karena kebodohannya. Lalu ada orang lain mengatakan, andaikan Allah memberiku seperti yang Allah berikan kepada orang itu, pasti aku akan melakukan seperti yang ia lakukan. Maka keduanya sama-sama akan mendapatkan dosa. Jadi niat itu terbagi menjadi 3 bagian yang kita dengar tadi. Pertama kali tadi kata hamba Allah bin Abdul Haddad, dalam melakukan perbuatan amal soleh dan amal yang dimubahkan, dan semua perbuatan itu kita disuruh berbanyak niat yang soleh. Disuruh dalam semua amalan ini harus ada niat yang soleh. Nah, untuk kita melihat bagaimana niat ini dan fungsinya niat ini. Niat ini bisa diartikan dalam tiga arti ini, yang diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Manusia mempunyai niat, mempunyai 3 makna ini dari niat tersebut. Yang pertama apa? Niat itulah ibarat satu tujuan kita yang mendorongmu untuk berencana. Si niat ini mempunyai fungsi mendorong kita untuk mempunyai rencana ini, mau berbuat ini, aku mau ngomong ini nanti, aku mau amal ini. Si niatlah yang mempunyai dorongan untuk membuat rencana tersebut. Nah, yang semacam inilah dikatakan dan disabdakan oleh Nabi besar Muhammad bahwa niatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang mukmin ini lebih baik dari amalnya karena dia yang mendorong semua sesuatu tersebut.
Yang baik-baik itu didorong sama niat tadi. Kekuatan niatlah yang mendorong dia menjadikan dia berbuat baik, berkata yang baik, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, manusia ini menjadikan niat sebagai satu ibarat tujuan melakukan sesuatu. Kalau ditanya, bukan dia mendorong lagi. Rencana itulah jadi niat. Orang menjadikan niat itu dan menerjemahkan niat itu di dalam amalannya sebagai rencana. Maka orang-orang seperti ini niatnya tidak akan menjadi lebih baik daripada amalannya. Berkata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitabnya ini, orang tersebut tidak akan menjadi lebih baik dari amal perbuatannya niatnya. Tetapi dalam tekadnya untuk melakukan sesuatu, seorang manusia tidak terlepas dari tiga keadaan. Ini tiga keadaan inilah orang yang melakukan sesuatu ini tidak akan lepas dari tiga keadaannya. Pertama, seorang hamba yang berusaha kemudian mewujudkannya. Seorang hamba yang dia berusaha, keadaan dia berusaha dan dia memang niat untuk mewujudkan usaha tersebut. Dan yang kedua, seorang hamba yang tidak mewujudkannya. Dia cuma berniat saja tapi tidak mewujudkannya, sedangkan ia mampu melakukannya. Padahal dia mampu melakukannya, tapi dia tidak wujudkan. Dalam hal inilah, dan yang sebelumnya telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dalam keadaan tadi dan yang sebelumnya. Yang pertama tadi dia mampu mewujudkan, yang kedua tidak mampu mewujudkan. Seorang hamba tadi yang pertama dia mampu mewujudkan, dia wujudkan. Yang kedua dia mampu mewujudkan tapi dia tidak wujudkan. Mampu dia melakukannya. Dia niat pengen bersedekah, ada duitnya, mampu. Dia niat tapi dia tidak lakukan sedekah itu. Kalau yang pertama tadi dia niat mau bersedekah, tapi dia wujudkan sedekah tersebut. Ini ada dua gambaran. Dua gambaran ini disebutkan oleh Nabi besar Muhammad SAW bahwasanya bagaimana kedudukan niat orang ini, bagaimana kedudukan niat dan amalannya, usaha dan amalannya. Rasulullah katakan yang artinya innallaha katabal hasanat wa sayyi'at. Allah ini menulis, tidak ada satu kejahatan yang kita lakukan kecuali Allah tulis. Tidak ada kebaikan kecuali Allah tulis. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang kita amalkan satu titik pun dari amal kebaikan Allah tulis. Begitu juga kejahatan Allah tulis. Bagaimana Allah menulis kebaikan kita dan kejahatan kita? Thumma bayyana dzalik. Kemudian Rasulullah jelaskan cara Allah menulis ini. Faman hamma bihasanah. Orang siapa mempunyai keinginan untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, akan tetapi dia tidak lakukan, katabahallahu indahu hasanah kamilah, maka Allah akan tulis satu kebaikan yang penuh. Kenapa? Karena dia punya keinginan. Ini umat Nabi Muhammad baru ingin saja ditulis sepertinya dia melakukan kebaikan itu. Ditulis sama Allah. Kenapa dijelaskan Nabi Muhammad? Supaya kita tahu benar meletakkan niat. Supaya kita tidak mempermainkan niat. Supaya kita memperhatikan niat. Itulah di mazhab Syafi'i sangat perhatian sekali. Mau wudu berniat dulu, mau puasa berniat dulu. Niat ini memang diletakkan di setiap melakukan sesuatu. Bahkan ulama sufiyah
menjadikan niat ini seperti bacaan bismillah. Setiap mau bergerak dia harus ingat dengan bismillah dan dia harus ingat dengan niat tadi. Nah, dari inilah dengan kita mengutip dan membuka hadis-hadis Nabi Muhammad dan pesan Nabi Muhammad, supaya kita merenungi benar-benar, memikirkannya bahwasanya emang niat ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan dalam hidup di dunia ini. Jangan kita bisa melihat dan memperhatikan yang lain-lain, tapi tidak bisa memperhatikan niat. Nah, barang siapa yang berniat, maka Allah tulis satu kesempurnaan amal. Baru niat baik. Fa'in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah indahu 10 hasanat. Barang siapa yang menginginkan, meniatkan sesuatu yang baik dan dia amalkan, bukan dia tidak wujudkan. Tadi yang pertama apa? Digambarkan gambaran orang yang mempunyai amalan baik, mempunyai niat baik dan dia berusaha mewujudkannya karena dia sanggup. Dapat pahala, dapat pahala. Dapat pahala apa? 10 kebaikan kalau dia amalkan. Kalau dia cuma niatkan aja 1 kebaikan. Nah, yang rombong yang kedua tadi dia sanggup melakukan. Lu kan sanggup melakukan, sudah berniat dibilang dan sanggup melakukan, tapi dia tidak lakukan. Dia tadinya niat, niat. Kecuali nazar, kalau nazar wajib sudah. Kali ini baru niat, mau main motong kambing ini malam. Gak tahunya sudah tidak jadi. Tidak dilakukannya, duit ada, kaya. Bagaimana? Dapat pahala tak? Dapat pahala, tapi pahalanya satu saja. Lihat umat Nabi Muhammad ini, walaupun dia mampu melakukannya. Ini niat orang dulu setiap hari banyak niatnya. Walaupun dia tak lakukan, dia tahu bakal dapat pahala. Nah, orang yang melakukan ini Allah akan lipatkan dengan kelipatan sampai 10 kebaikan. Sekali kita ngamalkan apa yang kita niatkan itu, Allah tulis 10 kebaikan. Bahkan terkadang dengan satu amalan itu Allah lipat gandakan sampai 700 kelipatan. Padahal sekali kita lakukan amalan ini, tapi sepertinya melakukan 700 kali kebaikan. Bahkan ila adhafin katsira. Bahkan kalau Allah mau, kita dengan niat yang kita lakukan tadi, kita berniat, habisnya kita lakukan, mungkin bukan 10 kebaikan yang kita dapatkan. Kita niat, ya Allah, ada apa-apa juga, kita dapat 1 kebaikan. Iya, 1 kebaikan. Kalau tadi niat sedekah, akhirnya tak sedekah, 1 kebaikan kau dapat. Tapi kalau kau sedekah, amalkan apa yang kau niatkan, mungkin Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Sepertinya 700 kali kita berbuat baik, 700 kali kita bersedekah. Bahkan tidak sampai di situ, kata Rasulullah bilang, mungkin dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelipatan yang lebih banyak, tidak bisa kalian hitung, semaunya Allah. Ini semua muncul gara-gara amal kita pakai niat. Tapi kalau amal tidak pakai niat, tidak dapat ini. Amalannya tidak diterima, niatnya tidak ada. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'ah wahidah. Dan jikalau dia menginginkan dengannya untuk berniat tadi, menginginkan dengan amal tersebut, ada niatnya amalnya, fa'amilaha, maka dia mengamalkan niatnya tersebut, katabaha Allah, Allah tulis amal niatnya tadi sayyi'ah wahidah, dengan sayyi'ah wahidah. Kalau dia amalkan niat yang tidak baiknya tadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menulis amalannya.
Yang dia niatkan tadi dengan satu kesalahan saja. Lihat rahmat Allah kepada Nabi Muhammad ini. Kalau dia niat amalan yang tidak baik saja niat dan dia tidak amalkan, Allah tidak tulis kesalahan. Tapi kalau kebaikan ditulis sama Allah. Kalau mengamalkan yang baik, Allah lipat gandakan 10 sampai 700 malah lebih dari itu. Nah, dari sinilah Habib Abdullah Haddad munculkan dua arti tadi. Orang yang beramal, berniat tapi berusaha mewujudkannya, itu sangat bagus, bisa mendapatkan kelipatan amal. Dan yang kedua, orang yang berniat tapi tidak berusaha mewujudkannya, walaupun dia sanggup, tetap dia dapat pahala dari hadis ini. Dan yang ketiga, seorang hamba yang berusaha melakukan sesuatu yang tidak dapat dia kerjakan, hingga ia berkata, andaikan yang ketiga ini, tadi masih sanggup, ini yang ketiga ini dia tidak sanggup. Dia cuma ngomong aja, coba aku kaya seperti si fulan. Kalau aku kaya seperti orang itu, aku akan berbuat seperti dia juga, bersedekah, berbuat. Maka Allah akan berikan pahala seperti orang itu juga. Subhanallah. Kalau dia melihat, coba aku alim seperti Habib fulan, seperti Kiai fulan. Kalau aku alim seperti dia, aku akan ngajarin manusia ini untuk dekat sama Allah, untuk kenal sama Allah. Allah akan kasih pahala seperti orang alim itu. Nah, jadi kalau ketemu orang, itulah orang-orang bahari. Kalau ketemu anaknya, mudah-mudahan anak ulun seperti dia. Nah, dapat pahalanya kita. Jadi bahasa-bahasa yang dididik, yang diajarkan oleh ulama, ini masih di masalah niat saja sudah membuka kunci-kunci kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Menjadikan orang ini nanti gudangnya dipenuhi dengan pahala dan dilipat gandakan amalnya. Berkat apa? Berkat niat saja. Baru diniat saja sudah dilimpahkan sama Allah. Ini baru ilmu niat. Tambah lagi ilmu-ilmu yang lain yang diwariskan. Ini warisan, ini baru warisan yang kita dapatkan. Harta karun yang kita dapatkan. Satu hari saja kalau kita berniat, bagaimana amal kita? Bisa ditulis oleh Allah ribuan amalan baik. Minimalnya 10, minimal. Bahkan lebih dari itu kalau Allah mau. Kita untung, tapi orang banyak tidak sibuk dengan pasar ini. Itulah Al-Habib Ali Habsyi mengatakan, ma'nal bada'ah ma bada barat wala batabur dallalaha linnas liyadulluha fi yaumin nusyur. Kami ini punya barang, kami ini punya barang yang tidak pernah expire. Barang kami tidak pernah habis, tidak pernah expire, tidak pernah rusak barangnya. Mana barang-barang kami ini yang kami kumpulkan, kami kasih tahu anak-anak kami, murid-murid kami, ini akan memberikan petunjuk dan kebahagiaan dan keselamatan di hari mereka dibangkitkan nanti di akhirat. Barangnya Nabi Muhammad. Inilah barangnya Nabi Muhammad. Nah, nanti pas di akhirat Allah bilang buka itu ada apa? Itu kau buka gudang, itu gudang besar. Istananya saja, pintunya sana dari ujung ke ujung itu 40 tahun. Tambah lagi gudangnya. Namanya gudang mesti lebih besar. Itu ya. Disuruh buka nanti gudang. Gudang apa ini ya Allah? Itu gudang yang amalan yang kau amalkan di dunia. Oh, jadi kaya raya, alam kekayaannya aku punya harta sebesar ini. Itulah kebaikanmu. Manusia dilupakan oleh Allah. Gara-gara mereka terlena kena tipu dunia ini, tidak tahu sama gudang ini. Sibuk sama gudang dunia, tidak tahu sama gudang akhirat. Nah, mereka para aulia usholihin Allah bukakan, sudah dilihatkan di dunia. Nah, itulah mereka sangat bersemangat mengajarkan anak keluarga mereka, karena mereka tahu yang menunggu kehidupannya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang menunggu kita ini. Kalau kita sudah dikasih tahu sama Allah jalan-jalan hidup seperti ini, memberikan jalan, Allah membuka jalan tersebut, tanda
Allah ini mau membahagiakan kita. Jangan kita takut kalau dunia hilang, biasa saja. Tapi kalau kekayaan ini hilang, ya Allah, miskin benar kita. Mau bawa apa kita? Mau bawa tambang. Di sana tidak laku. Barang murah, ada yang mau digunakan untuk apa? Minyak tidak ada laku. Tidak ada semuanya. Emas tidak ada. Di sana kebaikan kita inilah. Inilah niat yang baik. Banyak manusia masuk surga ini gara-gara niat ini. Dan Allah turunkan pertolongan gara-gara niatnya bagus hidup. Loh, orang-orang Bahari bilang, kalian mau sholat tak banyak tak apa-apa, mau ibadah tak banyak tak apa-apa, tapi jangan satu apa, jangan rusak hati kalian. Jangan sampai hati ini tidak ada niat baik, kebaikan. Ini yang kacau. Mungkin kita tidak bisa zikir banyak, sholat banyak, baca Quran banyak, tapi jangan hasud, jangan iri, jangan dengki, jangan sombong, jangan ada penyakit hati ini akan melemparkan engkau ke neraka. Karena di surga nanti orang hatinya bagus, niatnya bagus. Terus perbaiki niat hidup kita, tahan hawa nafsu kita, jangan sampai kita iri, dengki, sombong sama orang. Biarkan aja, itu cuma mainan, sampah. Kenapa kita pelihara sampah ini? Tambah lagi kita iri sama ipar sendiri, iri sama mertua sendiri, iri sama keluarga sendiri. Buat apa hidup begini? Kita hidup cuma sekali ini. Sempatkanlah di dalam dunia yang sementara ini untuk membersihkan hati dan niat yang baik. Sudah tanam yang baik-baik aja. Sampah-sampah muang, nggak ada manfaatnya. Kita satu hari sampah aja nggak sanggup di rumah. Tambah lagi setahun, 2 tahun, sampahnya udah ini sampah 10 tahun itu sudah. Ya Allah. Nggak kelar-kelar sampahnya nih 10 tahun. Nggak kelar-kelar. Alhamdulillah. Kenapa memelihara sampahnya untuk apa? Ada hantunya kan di diri kita ini sampai begitu. Banyak manusia ini tanpa dia sadari, dia cerita hantu-hantu. Di dalam dirinya sudah banyak hantu. Dia sudah seperti hantu. Lihat ini sombong, dengki. Tak boleh lihat orang senang. Ya Allah. Mau diurus ini lah, niat yang baik. Diurus, dijaga niat baik ini. Tak usah kita ngomongin sana sini. Jaga niat baik, buang yang tidak baik. Ini akan menjadikan kita tinggal di surga. Sebentar lagi. Umur kita berapa? Ini gerbang akhirat sudah di depan mata. Kalau besok meninggal dunia, banyak teman kita kemarin duduk di depan ini meninggal. Kita bakal meninggal juga. Nah ini kita harus ngantarkan terus. Kalau bisa kita nama kita jaga semua. Kita ini bareng-bareng, Habib kalian ini semuanya bareng-bareng. Menjaga jalan ini harus salinglah. Aduh jangan kesini kita tetap jaga diri kita bareng-bareng. Nah sampai kita masuk surga bareng-bareng. Baru di surga pelukan kita nanti, gembira semuanya, kumpul dengan Nabi Muhammad. Untung berkat kita ngumpul terus tiap pagi, kita dapat kebahagiaan yang abadi. Ini bakal antar ke kita ke surga benar. Tapi jangan kita hancurkan lagi dengan penyakit hati ya, dengan niat baik ini. Ini langkah pertama kali kita berjuang niat yang baik sudah itu. Kita sudah rencanakan hidup kita ini sampai akhir zaman untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah kita urus yang tidak baik ya. Ini harta benar, ini baru keuntungan. Kalau yang jalan ini kisah hidup aja. Ya. Fokuslah kita memandang ini, jalan ini, jalan mencari ridho Allah. Mudah-mudahan Allah ridho kita semuanya. Allah curahkan rahmat dan inayah dan taufik dan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya, anak istri kita, keluarga kita menjadi ahli surga, berkumpul dengan Nabi Muhammad, pimpinan kita, junjungan kita, kekasih kita yang menyelamatkan kita dari dunia ini, dari fitnah dunia, menyelamatkan kita dari fitnah kubur, menyelamatkan kita dari fitnah mahsyar, menyelamatkan kita dari segala yang menakutkan di dunia dan di akhirat. Allahumma adkhilna fil akhirati wa fil akhirati ya arhamar rahimin warbutna ya Rabb rabtan la yanhal ya Allah ya Karim ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna syafa'atan Nabi Muhammad, Allahumma arzuqna syafa'atan Nabi Muhammad, Allahumma arzuqna syafa'atan Nabi Muhammad bijahi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Al-Fatiha.
Ya,